Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ya, kita bisa melanjutkan kembali program mengaji kita, mengaji tahsin atau membaguskan atau memperbaiki bacaan Al-Quran kita ya, dalam rangka utamanya untuk menyempurnakan ya, ketaatan kita kepada Allah ya. Semoga kita senantiasa diberikan keikhlasan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang telah diajarkan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya cara yang kita pelajari ini yaitu membaguskan bacaan Al-Quran, yang mana bacaan ini ya kita amalkan ya dalam ibadah kita sehari-hari ya. Namanya sholat dan juga ibadah tilawah ya, atau zikir-zikir yang memakai ayat Al-Quran. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita hambanya yang senantiasa bersyukur dan senantiasa ingat untuk memperbaiki ya amal-amal kita, sehingga semoga kita senantiasa bisa diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu ya, ilmu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan semoga Allah jauhkan kita dari rasa sombong untuk belajar ya, untuk mengkaji ilmu agama Islam ini berdasarkan ya Al-Quran dan Sunnah yang tentunya sesuai dengan pemahaman salafus shalih. Dan juga semoga Allah jadikan kita semua nanti bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jamaah sekalian, bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi perlu bahwasanya kita ini mengkaji ilmu ini agar ibadah kita yang berkaitan dengan bacaan Al-Quran ini ya semakin baik ya, semakin sempurna, dan tentunya ya, kita berusaha menyempurnakannya dengan berusaha mempelajari ilmu ini dan mempraktikkannya ya, karena fokus ya, atau inti dari pelajaran tahsin ini adalah praktik ya. Mungkin banyak dari kita yang menguasai teorinya ya, hukum-hukumnya ya, tapi ya tidak banyak yang bisa mempraktikkannya ya, sesuai dengan apa yang dibaca oleh para ulama kita yang mereka ahli di dalam membaca Al-Quran dan yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Terkadang kita mungkin membaca ada yang berlebihan atau ada yang bermudah-mudahan ya. Maka kita berusaha untuk membacanya ya, untuk mengkajinya ya bersama ustadz-ustadz kita ya yang memiliki keahlian di bidang membaca Al-Quran ya, dan tentunya jangan sampai ya kita malu, jangan sampai kita istilahnya mengabaikan untuk belajar bersama ustadz-ustadz kita untuk membaguskan bacaan kita. Terkait bacaan tadi yang sebutkan berlebihan dan bermudah-mudahan ya, ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala ya, pengarang kitab ini, kitab Matan Muqaddimah Jazariyah ya. Ini disyarah atau dijelaskan ya, oleh Al-Ustadz Abdurrahman Fadholi hafizahullahu ta'ala ya, di dalam bab tajwid ya, di dalam babut tajwidi. Nah, ini dijelaskan di dalam bab ini ya, ada sebuah bait ya
Al-Imam Ibnu Jazari mengatakan terkait kita membaca Al-Quran, ya, mukammalan min ghairi ma takallufi bil lutfi min nutqi bila ta'assufi, ya, mukammalan min ghairi ma takallufi bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi. Ya, mukammalan, jadi membaca Al-Quran hendaknya mukammalan. Apa itu mukammalan? Dengan sempurna. Min ghairi ma takallufi, ya, serta tanpa berlebih-lebihan, ya, min ghairi ma takallufi, tanpa berlebih-lebihan. Bil lutfi, ya, serta lembut di dalam mengucapkan, ya. Namun, nah ini dijelaskan oleh Al-Ustaz Abdurrahman Faumboli, lembutnya tetap memenuhi kadar ketentuan yang telah ditetapkan atau telah dicontohkan oleh ulama kita yang memiliki keilmuan yang tentunya diakui, ya. Jadi tanpa asal-asalan, ya, bila ta'assufi, ya, tanpa asal-asalan, ya. Jadi bilutfi, lembut, finutki di dalam pengucapannya, bila ta'assufi, tanpa asal-asalan atau sembarangan di dalam membaca, ya, sampai keluar dari batas-batas yang telah ditentukan, ya, atau jauh menyimpang dari bacaannya para ulama atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kita perlu belajar mengkajinya dengan berusaha tadi menghindari takalluf, ya, atau berlebih-lebihan, dan juga menghindari ta'assuf, yaitu asal-asalan atau bermudah-mudahan, ya. Karena ini banyak terjadi di yang mungkin sebagian pada diri kita atau sekitar kita yang berlebihan atau juga bermudah-mudahan di dalam membaca Al-Quran. Padahal Al-Quran ini adalah kalam Rabbuna, ya, kalam Tuhan kita, ya, kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu ada hak-hak yang perlu kita tunaikan, ya, agar bacaan Al-Quran ini senantiasa terjaga, senantiasa terucap sebagaimana, ya, Al-Quran dulu diturunkan, ya, dari Allah kepada malaikat Jibril, kepada Rasulullah, dan kepada generasi setelahnya hingga para ulama, hingga sampai kepada kita, ya. Maka semoga kita tidak diberikan rasa sombong atau rasa malas untuk mengkaji ilmu yang agung ini, ya, utamanya untuk meningkatkan ketakwaan kita dan menyempurnakan ibadah-ibadah kita. Dan juga tujuan dari belajar tajwid ini, ya, untuk tujuan dari maksud tahsin, membaguskan bacaan kita agar terhindar dari kesalahan-kesalahan yang sering terjadi padanya. Wallahu ta'ala, itu sedikit pembuka, ya, insyaallah, ya, setiap kita sebelum praktik, ya, kita berikan materi sedikit agar kita bisa senantiasa semangat untuk belajar Al-Quran sebagaimana Al-Quran tersebut dibaca oleh para ulama kita hingga sampai kepada Rasulullah SAW. Ya, kita melanjutkan pembahasan huruf kita terakhir, huruf H. Ya, kemarin huruf H, praktiknya huruf H. Kita lanjutkan sesuai urutan huruf hijaiyah. Berarti sekarang huruf apa? Kho, ya. Huruf kho, ya. Huruf kho di mana tempatnya? Pak Rendo. Pundi, Pak? Tenggorokan. Ya, tenggorokan bagian. Nah, kalau teori insya Allah banyak dari kita yang sering mendengar. Tengah nopo bawah nopo atas? Tengah. Pak Mustafa tengah, Pak Heru tengah, Pak Rinto atas, Pak Puji
Ya, qadarullah yang benar yang atas. Ya, yang benar yang atas, tenggorokan atas. Ya. Sebagaimana dikatakan Al-Imam Ibnu Jazari di dalam kitab ini, ya, beliau mengatakan jadi dimulai dari bait sebelumnya, summa li aqsal halqi hamzun ha'u. Ya, kemudian dari aqsa itu mana? Bawah. Aqsal halqi, tenggorokan bawah, hamzun ha'u. Maksudnya keluar huruf hamzah dan ha. Nah, summa li wasqihi, kemudian dari tengahnya, tengah tenggorokan, fa'ainun ha'u, keluar huruf ain dan ha. Nah, sekarang adenahu maksudnya tenggorokan atas, ya, atasnya tenggorokan bagian atas. Wainun kho'uha, wain dan kho. Nah, ini dari atas, ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jazari, ya. Dan ini banyak, ya, dijadikan rujukan oleh para ulama, ustadz-ustadz kita terkait pelajaran tempat-tempat atau makhorijul huruf, ya, tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Jadi adena, ya, adenal halqi, tenggorokan atas, ghainun khouha, keluar huruf ghain dan kho, jadi atas, nggih, atau ujung tenggorokan, huruf kho. Huruf kho pengucapannya ringan. Sekarang sebagian kita mengucapkannya berat. Kho. Nah, ini berat, ya. Ringan. Kho. Ya. Dengkurahnya jangan terlalu ditekan. Ya. Kho ini huruf yang mengalirkan nafas. Hamas mengalirkan suara rokhawah. Jadi suaranya bebas, tidak perlu dikuatkan atau ditekan, ya. Kemudian dia sifatnya tebal, isti'la, tebal, ya, menebal, suaranya naik, ya, naik ke atas, bagian atas mulut kita, ya, naik. Contohnya, ya, ringan, ada udara atau nafas mengalir. Kho. Nah, dialirkan. Kho. Tebal. Kho. Nah, yang tadi kurang tebal. Kho. Ini kurang. Tebalkan. Kho. Nah, kho. Seperti itu. Kho. Jangan sampai terucap apa? Tidak ada nafas, bisa, ya, tidak ada nafas seperti apa? Ho, nafasnya ditahan. Ho. Nah, ini nafasnya tertahan, tapi alirkan. Ho. Kaf pakai nafas, yang tidak pakai yang kof. Oke. Maka sering terjadi kekeliruan antara kof dan ho. Kof kadang bisa jadi ho bisa jadi kof. Khoiril dibaca koiril. Nah, ada, okay? Nah. Atau ghairil bisa juga tertukar dengan ho karena satu tempat, ya. Ghainun khouha, satu tempat, yaitu ujung tenggorokan. Misalnya baca ghairil dibaca khairil. Ini disebutkan di dalam kitab At-Tanbihat Al-Wadhihah, ya, di tilawati suratil Fatihah, ya. Itu disebutkan salah satu kesalahan pengucapan pada lafaz ayat terakhir ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu ghairi dibaca khairi. Nah, ini, ya, jadi kha bisa tertukar dengan ghain tertukar dengan kha. Jadi kho dialirkan, kemudian jangan kuat. Nah,
tadi kalau kuat bisa jadi qaf itu kalau terlalu menekan. Kho, kho, kho. Oke. Terlalu ditekan, berlebihan ya. Tapi kalau yang sering kita jumpai jarang. Sering kalinya kebalikannya, qaf jadi kho atau ghain jadi kho. Kalau kho jadi qaf jarang memang, apalagi jadi ghain ya, jarang kita jumpai ya. Kemudian tidak boleh tipis. Nah, misalnya kita ngucap kha ya. Kalau di dalam membaca Al-Quran ya kita berusaha membaguskannya, jangan tipis. Kalau mungkin kita ucapan sehari-hari, mungkin kadang kita jazakallah khair, kadang tetap khair. Kalau membaca Al-Quran ya tidak boleh. Masa kita baca khairu jadi khairu, tidak boleh ya. Kita tebalkan ya, karena sifat tadi nafas mengalir, kemudian suara mengalir tebal itu sifat yang harus ada di dalam huruf hijaiyah. Namanya sifat hak ya, haknya huruf. Ini menurut para ulama ini sifat hak, sifat yang lazim ya, yang selalu ada, harus ada pada huruf hijaiyah ya, tergantung hurufnya ya, ada yang tipis, ada yang tebal. Adapun kho ini tebal ya. Itu. Kemudian terkait tadi rokhwah atau mengalir suara ya, bebas, itu dapat kita ketahui jelas saat sukun. Kho saat disukun, kho nah, mengalir, ini namanya rokhwah. Kalau tidak rokhwah, lawannya syiddah, maka dia akan berhenti. Ini namanya syiddah, suaranya tertahan. Tapi yang tepat dialirkan. Dialirkan. Misalnya kita baca apa? Yang ada kho sukun. Surat apa? Surat pendek. Surat, misalnya surat Al-Zalzalah mungkin ya. Ayat yang keempat mungkin ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha maaf, kedua. Yang keempat juga ada. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Itu juga ada ya. Kita ulangi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa dialirkan. Wa akhrajatil ardu athqalaha. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. Dialirkan, jangan hanya wa rojatil misalnya, wa rojati ya, dialirkan. Baik, kita ucapkan kho, monggo tabal, kho, khi, khu, bakh, ya, mengalir. Sekali lagi, kho, khi, khu, bakh, ya, bagus. Jadi kho tebal, semua kondisi fathah, kasroh, dhammah. Akan tetapi saat kasroh berkurang ketebalannya ya, tafkhimnya. Tebal kan tafkhim ya istilahnya ya, tafkhim nisbi, jadi ketebalannya berkurang. Bukan kita membaca hui tidak, tapi khi. Nah, kadang mungkin ada yang membaca dengan hui ya, ho, hui, hu. Kadang ada yang membacanya sampai hui. Ada metode yang membaca seperti itu ya. Dan ini pernah ya ditanyakan pada masyaikh ya, yang ahli di tajwid, itu termasuk hal yang berlebihan ya, sampai membaca hui, apalagi hui. Nah,
Padahal kasroh ini cukup kita bisa memastikannya dengan mendengarkan apa qiraah, bacaan para ulama kita atau qori, masyaikh, mungkin Masjidil Haram ya, atau Irak ya, atau Suriah, Yaman. Nah, bisa kita dengarkan saat di kasroh tidak ada yang membaca seperti itu ya. Ya, pada rekaman-rekaman yang beredar ya, syekh-syekh yang beredar dari Mesir mungkin ya, yang mereka diakui keilmuannya. Nah, jadi membaca ya khi biasa, khi, tidak sampai hui, hui. Nah, adapun ho dan hu memang tebal, ho, hu. Nah, kasroh khi, tidak perlu hui. Nah, ya, khi cukup khi. Nah, ini apa? Tetap dialirkan. Ya, sifatnya senantiasa ada. Ya, kasroh hanya berubah apa? Ketebalannya berkurang, bukan tipis. Ya, jangan sampai kita menipiskan, tapi ketebalannya berkurang. Ya, bukan tipis. Kalau tipis itu khi, ini tipis, tapi itu khi, bukan khi. Nah, beda ya, tipis dan ketebalan berkurang. Ho, khi, nah, bukan khi. Nah, sampai senyum itu tipis juga kurang tepat ya. Jadi bibirnya ya jangan terlalu senyum ya. Khi biasa saja, khi, tetap ada tebalnya. Nah, itu. Baik, untuk murojaah, di murojaah dari Hamzah. Kita murojaah bersama-sama. A, I, U, Ba. Dikuatkan. A, I, U, Ba. Oke, monggo dari Pak Heru. A, I, U, Ba. Ya, monggo Pak. Hamzah kuat. Ba. Oke, jangan sampai miring ke ain. Sekali lagi. Ya. Nah, alir. Ba. Ba. Tidak boleh. Ba. Kuat. Oke. Tipiskan. Bukan ba, tapi ba. Oke. Beda antara ba dengan ba. Kalau ba, ini A-nya tebal. O. Ba. Dibuka. Dibuka. Ya. Dibuka. Jadi huruf sukun itu kembali ke asalnya. Ya, sukun itu kembali ke asalnya. Asalnya A berarti ba. Nah, ya. Tapi kalau asalnya tebal, ho, disukun ya tebal juga. Ah. Oke. Nah, bukan kok ah. Ini. Ya, sukun itu kembali ke asalnya. Sukun ya kembali ke asalnya huruf itu. Oke. Jadi hamzah a tetap ba. Jangan sampai kembali ba. Kalau ba berarti hamzahnya o, bukan a. Nah, ini perlu kita perhatikan. Kemudian huruf ba. Ba, bi, bu, babe. Babe. Jelaskan. Babe. Ya, segera dipantulkan, jangan ditahan, jangan babe atau babe. Babe tidak jelas. Babe. Ya, jelas. Qalqalah jelas. Babe. Nah, ini kalau di akhir ya, kalau di tengah-tengah kata diringankan. Di ya qalqalah sughra misalnya babe. Babe ringankan. Kalau di akhir jelaskan. Babe jelas. Monggo Pak, ganti dari sini. Babe. Babe. Jangan babeb. Bukan babeb. Babe. Dibuka. Jangan ditutup kembali. Nah, sekali lagi. Monggo. Bukan babeb.
babe dibuka. Oke. Monggo. Ya. Monggo. Kirang kuat. Ba. Rapatkan. Ba. Sedikit ada tekanan. Ba. Oke. Ba. Nafasnya tahan. Ba. Oke. Diulang. Ba di bu. Nah, nafas tahan, oke. Babe. Babe. Ya. Monggo. Oke. Jadi huruf ba ini kuat, ya huruf yang kuat. Jadi ucapannya jangan lemah. Jangan sampai ba 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 i ba ba ada tekanan. Ba juga tekanannya tidak perlu berlebihan sampai ba. Tidak, ya. Ba 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 ya. Intinya jangan lemah, jangan ba 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 seperti tidak menekan. Nah, kalau huruf ta, ta, ti, tu, bat. Enggak, ayo. Ada nafas, tidak boleh ta, nyaring tidak. Ta, nafasnya dialihkan. Ta. Kirang. Ta. Ya, tak nih, bat. Oke, mudah. Jadi tak nggak boleh. Monggo. Bat. Nun sewu. Lidahnya tidak boleh terlihat. Huruf ta, ujung lidah bertemu pangkal gigi atas, ya. Tidak boleh keluar. Ta. Sembunyi. Nah, ta, ti, tu, bat. Bat. Jadi bat kemudian nafasnya dialirkan. Bat. Oh, jadi bat masih keluar. Kalau keluar tertahan nih gue. Bat. Bat. Nah, ini tertahan. Tapi kalau di atas bat kita bisa melepaskan nafas. Bat. Nah, ini bat. Tapi dengan tempatkan. Jadi lidahnya di pangkal gigi yang bertemu gusi atas. Da. 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 Ti. Tu. Tu. Bat. Bat. Alirkan. Bat. Ya, bat. Ada nafas. Kurang, keluarkan lagi nafasnya. Bat. Bat. Ya. Cukup dulu. Oke. Yang tadi kan belum bunyi, ini sudah. Monggo. Ya. Kirang. Bat, langsung bat. Bat. Nah, niku. Ya. Jadi yang kurang tepat itu tidak ada hamesnya, nyaring, misalnya ta, ti, tu, bat, a. Ini kan nafasnya tahan. Ini kurang tepat. Ya. Atau berlebihan, gimana kemarin? Ja, ti, tu, bat. Nah, ini berlebihan. Ja. Jadi saat diucapkan ada nafas terdengar, tapi tidak berlebihan. Da, ti, tu, da, ti, tu, nafasnya dialirkan. Da, ti, tu, bat, bat. Nah, hanya nafas bat. Jangan sampai mendesis seperti sin. Bat, nah, bat, dialirkan. Nah, hanya cukup bat, bat. Nah, jangan sampai bat atau seperti Pak Heru tadi langsung bah. Nah, ini seperti tak, ya, tidak boleh. Yuk. Nah.
Baik, lanjut satu huruf, kemudian azan dulu. Huruf sa. Sa, si, su, bas. Sa, sa, sa. Oke, dialirkan. Nah, ini mirip sa, tidak boleh bas. Tapi bas, bas. Monggo. Oke, jangan sampai tertahan. Bas, bas. Tertahan dulu baru bas. Tapi langsung alirkan. Bas, bas. Ini sa. Bedanya dengan sa, lidahnya terlihat. Ya, lidahnya yang tepat terlihat. Nah, terlihat sedikit. Nah, ini dikatakan dulu oleh Asy-Syaikh Hisham Abdul Bari hafizahullah taala, ya, dalam pengucapan sa, ujung lidah harus terlihat. Ujung lidah harus terlihat. Termasuk yang sama dengan sa. Nanti huruf za, huruf zo. Jadi sa, za, zo ini satu tempat. Sa, za, lalu zo yang setelahnya to, ya. Zo, lidahnya ke ujungnya kelihatan keluar sedikit. Ini. Monggo Pak. Sa. Dikeluarkan sedikit supaya tidak desis. Kalau bas nanti mirip sin. Nah, bas, bas. Keluarkan sedikit. Bas, bas. Alir nafasnya bebas. Tertahan, tidak boleh. Bas, bas. Jadi lidah kita sewu hanya menyentuh apa? Ujung dan keluar sedikit. Seakan-akan diapit oleh dua gigi, ya. Tapi tidak diapit sungguh-sungguh. Hanya nyentuh saja sehingga udaranya bisa mengalir. Bas. Oke, tapi keluarkan sedikit. Kalau tidak keluar nanti mirip sin itu. Bas. Nah, itu mirip sin. Bas. Bas. Coba kita tasdid. Nah, oke. Untuk menemukan atau menempatkan makhraj itu ditasdid. Ya, contohnya huruf sa. As, sa. Monggo ikuti. As, sa. Ini wow, tapi nafasnya dengan alirkan. Tadi lah. Keluarkan sedikit. Masih sin. As, sa. Nafasnya dengan alirkan. Alirkan, gitu. As, ujungnya. Coba jadi keluarkan. Jauh. G. Keluar sedikit. Lagi. Dengan alirkan nafas. Disebul nafasnya. Sa. Sa. Belum nafasnya. Sa. 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 As. Sa. As. Sa. Su. Si. Si. As. 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 Ya, dialirkan. Ini masih mirip sin. Yang hidup sudah tepat, tapi yang sukun masih mirip sin. As. As. Coba Pak Rinto. Monggo. Ini Pak Rinto juga masih sering ditahan. Nah, lagi coba. Kurang sempurna. Alirkan. Bas. Jangan ditahan. Lagi. Bas. Bas. Masih tertahan, bukan bas, tapi bas. Bas. Jadi bebas. Bas. Misalnya kita baca surat Ad-Duha, ya, ayat terakhir. Apa itu? Fahad di, bukan fahadis, bukan fahadid, dit, tapi fahad di, if,
if. Yeah. Kalau ada suara desis nanti mirip sin. Ya, maka untuk menghindari itu ya ini ujungnya sedikit dikeluarkan. Jadi Pak. Ya. Sekali lagi itu. Bapak. Masih tertahan. Baik. Tertahan. Harus bunyi alir. Baik. Oke, cukup. Ya, nanti perlahan-lahan insyaallah bisa. Ya, kuncinya memang banyak berlatih ucapan atau apa? Riyadhatul lisan. Banyak melatih lisan kita. Jadi, monggo azan dulu. Coba Pak Rinto, Pak Heru. Bismillah, kita lanjutkan ya, huruf jim dari sana. Pak Puji, monggo. Ya, ya, tahan nafasnya. Ya, ya. Nafas tahan. Baji. Nah, lebih tertahan lagi. Jadi jangan baji. Nah, ini gue lebih sempurna. Baji. Oke, monggo. Nah, monggo. Masih teralih nafas. Ji, tahan. Ja. Jangan terlalu ditekan dan nafasnya ditahan di tenggorokan. Ja. Kirang ke tengah. Ja kemarin dari mana Pak? Keluarnya dari tengah lidah, bertemu lagi. Jadi kirang mundur itu masih di ujung. Ja. Coba dengan tasdid. Aja. Ini ujung.
aja, ja ini ujung tengah. Ja dengan ucap iya, coba iya, ja, iya, ayya, aja, bukan azza, ayya, aja. Nah, sudah mundur dikit, tinggal nafasnya ditahan. Kenapa dilatih dari ya? Karena ya satu tempat dengan ja. Ya. Ai, kalau ai kita tekan ke atas, ya tengahnya nempel, nanti bisa terlatih jadi ja. Ai, kalau ai, tapi ai, aja, nafasnya tahan. Aja, aja, ya, ja, ji, bukan si, ini, ji, masih seperti za, tengah, ji, ju, masih mirip za. Huruf jim ini karena berdekatan dengan huruf-huruf lain, dekat dengan tadi apa? Za, dekat dengan shin, juga bisa dekat dengan ya. Yang paling dekat ya sama sya karena satu tempat. Jadi yang sering tertukarnya dengan za. Kalau tertukar dengan ya jarang. Kemudian yang shin ini sering juga. Ya. Jim, ini shin, ya. Jim, ya. Tapi kalau jim ini ujung belum tengah, ya. Ini masih ujung. Ja, ji, ju ini ujung. Kalau tengah ja, ji, ju, baje, ya tinggal nafasnya nanti perlahan-lahan dengan latih. Insya Allah Pak Puji dulu nih nonton perlahan-lahan. Monggo Pak Heru. Oke, seperti itu. Ja dari tengah. Jadi melatihnya di tasdid. Aj, pokoknya sampai bunyi aj, bukan aj. Ini ujung aj, bukan, tidak boleh bunyi aj, masih bunyi. Kalau masih bunyi belum tepat. Jadi lidah tengah dinaikkan. Kalau mengucap sya pribadi jangan sakit Pak. Shin yang titik 3. Sya, ya. Nah ini sudah tengah, tinggal nafasnya dengan atur. Sya, ya, sya, ya, sya, ya. Oke, tinggal nafasnya ditahan. Kalau ya tadi belum berhasil, berarti jenengan condongnya ke shin, janya condong ke shin, ya. Sya, ya, sya, ya, si, ji, si, ji, su, ju, ya. Ash, shin, ash, aj, ash diganti aj, tapi ash, aj, ya sudah diam kan, dan keluar kan nafasnya. Nanti jenengan latih dari shin mawon. Kalau ya tadi berarti kurang tepat ya, dari shin. Ya, sya, ya. Ya, tinggal nafasnya jangan ja, tapi ja. Nafas tahan di sini. Lebih jelas. Ya, yang ji. Masih ji. Ya, lumayan. Yang ju. Tahan lagi. Yeah. Yang sukun budget kurang tahan. Coba bash
bash, baj, baj, baj. Oke, masih hanya nah ini dibuang, tidak seperti tadi dong, tadi masih jelas baj. Nah, latih dengan sin, oke, insya Allah bisa. Oke. Jadi memang kuncinya ini kita banyak melatih lisan. Kemudian huruf H. Monggo dari Pak Heru baliknya. Ya. Oke. Monggo. Dari tengah. H bersih. Bebaskan tenggorokan jenengan. H. Bukan H. Kalau H ini ujung, jadinya mirip ngorok. Turunkan lagi. H. 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 Hi. Masih sedikit. Turunkan lagi. Hi. Hu. Ha. Hi. Hu. Jadi H jangan sampai menciutkan tenggorokan atau menekan, ya, atau mendangkalkan, jadi mirip kho. Turunkan. Kalau ain Pak, coba jenengan latih dari ain, coba A, ha, satu tempat tadi ya, tadi summa liwasfihi fa'ainun ha'u, ain dan ha satu tempat dari tengah tenggorokan, wasatul lisan ya, wasfihi wasatul lisan, maaf, wasatul halqi, tengah tenggorokan, tengah lisan, tengah tenggorokan ya. A, ha, ya, nggak ngorok kan ya. Coba ha, hi, hu, bah, masih sedikit, bah, bebaskan, bah, turunkan, coba ba, ain, ba, bah, alirkan nafasnya, bah. Ya, masih ada denguran sedikit tapi halus ya. Kalau menengkurnya kasar berarti kho, bah, bah, ini kho ya, dilatih monggo Pak. Itu kurang nafas, ha, alir, jangan ditahan, bah ya, monggo. Masih ngorok yang akhirnya, jangan hi ya, hi, hu, masih ngorok sedikit, nah, mirip kali Pak Mustafa, bah, bah, ah, ah, bah. Oke, coba ha, ha, sebentar ada motor, ha, bebaskan, hi, ah, ha, masih ngorok, jangan pun terlalu lebar, biasa mohon, ha, pun terlalu lebar biasa, ha, turunkan, ha, ya, ha, hi, hu, bah, 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 bah. Oke, nanti dilatih lagi. Ho, sekarang Pak. Ho, 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 yang khi pun terlalu serem, khi tidak, khi bibirnya jangan terlalu membuka, khi, jadi turun rahang, bukan ke samping, khi, sedikit saja, khi, jadi tebalnya tetap ada. Kalau khi ini tipis, ya, khi, ya, ho, khi, hu, sukun, sukunnya, bah, ya sudah tebal, wow, tebal bukan bah,
Tebal, gimana tebal? Tebalkan. Bal. Bal. Tapi jangan terlalu monyong ya. Tadi yang pertama monyong. Bal. Tidak. Bal. Oh. Ho. Jadi kembalinya ke ho. Bal. Ho. Nah, kalau bah kita ngucap ho kesulitan. Bah. Ho. Ya, tapi kalau bal bisa langsung jadi ho. Bal. Ho. Ya, monggo. Naik bal. Ya. Masih tipis. Ho. Bal. Ya, dinaikkan suaranya. Jadi tebal ini intinya menaikkan suara ke langit. Bal. Bukan bah. Kalau bah ini turun. Bah. Yang tepat bal. Oh. Suaranya oh. Bukan tapi oh. Naik, gemuk, menggema. Ini yang dimaksud dengan menebalkan huruf. Ho, ya, bukan ha. Ho, khi, masih tebal. Khi, bukan khi, ya. Khi, tapi berkurang, ya. Ketebalan kasrah berkurang. Hu, tebal, bukan hu, tapi hu, menggema. Hu, bah. Jangan sampai bah. Ini turun namanya. Bah. Oke. Tapi Pak Heru sekali lagi. Yang khi-nya terlalu hu, jangan khi. Khi biasa saja. Khi. Bah. Ya, lagi Pak. Kurang. Yang tadi, yang naikkan sedikit. Bah. Iya. Nah, bah. Jadi suaranya oh, bukan ah. Ya. Oh. Tapi Pak Mustafa lagi jinnya. Ya. Oke. Ji. Oke. Ju. Ya, lebih tertahan. Baji. Nya dengan buang. Baji. J, tapi J. Coba. Ash. Ad. Ash. Shin. Shin, yang shin tadi menyebar. Ash. Ad. Baji. Ini tidak apa-apa, perlahan. Yang penting ucapan janya sudah terucap. Nah, Pak Puji, jadi janya baguskan lagi. Masih yang sukun. Baji. Ya. Lalu huruf ha. Ha. Coba ha-nya seakan-akan jangan mengucap ha. Biasanya kalau mengucap ha nanti jadi ha. Coba ha. Ya. Hi. Hu. Bah. Bebaskan. Bah. Masih ada ngorok. Bah. Ya. Lebih bebas. Bah. Ya itu. Bah. Ha. Bersih. Ha. Hi. Hu. Bah.
Coba ha, kalau ha Pak. Ha. Ha ini jenengan nafaskan. Ha. 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 Hi. Hi. Nah, jenengan hi agak naik sedikit biar jadi ha. Hi. Hi. Hu. Ya. Ha. Hi. Hi. Ini nafasnya mengalirkan. Hi. Hu. Bah. Turunkan. Kalau ha, ribun ha. Bah. 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 Ha. 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 Oke. Jadi kalau masih ngorok diucapkan ha biar turun. Ha. Ha. Ho. Nah, ha bawah, ha tengah, ho permukaan atas. Makanya ngorok karena apa? Kan dekat dengan akar lidah. Kalau kita ngucapkan disentuhkan ini ya, ya belakangnya akar itu yang tenggorokan ujung, jadinya ada dengkuran. Ya. Jadi suara yang tertahan tadi sebagian berubah jadi dengkuran. Maaf, nafas yang tertahan ya berubah jadi suara dengkuran. Nah ini. Jadi nyaringnya suara itu karena nafasnya tertahan. Seperti ja itu nyaring. Kalau ja, nah, karena nafasnya keluar, jadi suaranya berkurang. Kalau tertahan jelas ja, bukan ja campur dengan suara nafas. Ya, jadi pengucapan huruf-huruf yang nafasnya tertahan, yaitu nafasnya tidak terdengar jelas. Ya. Ada tapi tidak sempurna. Jadi jangan sampai salah paham. Nafas tertahan, tidak ada nafas sama sekali, tidak. Ada tapi tidak sempurna. Jadi kalau yang nafasnya mengalir, berarti mengalir sempurna atau bebas. Itu terkait sifat pengucapan ya, itu terkait nafas. Begitu juga suara. Ya, suara tertahan bukan berarti terus sunyi, tidak ya, tapi suaranya tidak sempurna mengalir sebagaimana huruf yang mengalirkan suara. Nah, ini. Baik, kita langsung surat Al-Fatihah saja. Kita fokuskan surat Al-Fatihah dulu sambil melatih pengucapan. Ya, nanti kalau pengucapannya sudah tertata, nanti kita mungkin yang panjenengan yang non sewu yang kurang lancar membaca ya ayat bisa dimulai dari Iqra ya, insya Allah ya. Jadi kita ulang dari ta'awud ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Ucapkan ya sungguh-sungguh meskipun ta'awud ini bukan bagian dari ayat Al-Qur'an ya, tapi sunnah kalau kita membaguskan ta'awul ya, ya. Jadi bukan bagian dari ayat Al-Qur'an ya, yang tidak terkena kewajiban untuk ditartilkan. Dan misal kita baca ta'awud, tartil kan ya perlahan-lahan ya, dan memberikan hak-hak hurufnya ya. Misal kita baca ta'awud cepat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya tidak apa-apa. Ya. Yang penting hurufnya benar, jangan sampai tertukar. Maksudnya cepat tidak apa-apa. Jadi kalau baca Al-Fatihah sebagaimana diperintahkan Al-Qur'an tartil ya jangan buru-buru. Ya, kalau ta'awud tidak apa-apa karena bukan bagian dari ayat Al-Qur'an. Ya. Jadi tetap hurufnya harus benar. Hamzah, maaf, ain jangan sampai jadi hamzah. Au misalnya, au, u ya, au, au. Kemudian lu jangan jadi zu. Nah, sering kita mendengar auzubillah. Nah,
Misalnya orang-orang Jakarta mungkin ya, nauzubillah, nauzubillah pakai zai, padahal pakai yang tepat za. Dan billahi minas, ini yang sering berubah jadi sin minas saiton. Nah, enggak boleh ya. Minas jadi yang tepat minas. Jangan sampai minas. Dan nirrojim, jim kadang jadi zai juga, nirrojim, zim. Nah, atau jadi apa? Mirip shin, nirrojim. Nah, kemudian ro, ada juga yang terlalu monyong mengucapkan ro sehingga jadi huruf wawu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ro-nya hilang getarannya. Wajim. Ya, terlalu monyong. Ya. Jadi hati-hati. Nir getarkan. Nir. Monggo Pak Puji, ta'awudnya bagus kan. Monggo. A'u ainnya. A'u. Ya, a'u. Nih, paling tahu. Minash, tembuskan sempurna. Shin. Monggo Pak. Bukan a, hamzah a, a'u. Ya, tinggal menyamakan jimnya nggih. Nirwajim. Tapi nirwajim. Nggih, pokoknya dengan latih terus jangan sampai nya ini jelas. Kurangi. Monggo. Shinnya jangan terlalu ditekan. Minash ringan. Minash. Ya, lebih jelas lagi. Minash. Dari awal. Sekarang basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, sin dialirkan ya. Bis, kemudian millahi, millahirro, ro, bukan ra, juga bukan ro. Kadang baca ro masuk hidung ya. Ro, hirro, tasdidnya jangan hilang. Kadang-kadang membaca Bismillahirrahmanirrahim, hirroh, tasdidkan sempurna. Hirroh, roh, ha, jangan jadi ha, roh, hirroh, jelaskan ha. Hirrohmanirrahim, ma dua ya, ma nir sama, nir jangan hilang tasdid, nirrohim, jangan juga jadi nirrohim. Biasanya anak-anak membacanya dengan ha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo dari Pak Heru. Monggo. Sinnya alirkan. Is. Masih tertahan. Bis, ya. Yeah. Oh, Pak. Monggo. Sekarang huruf, maaf, lafaz alhamdulillah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh. Nah, jadi harus menjelaskan lam al ha jangan jadi ha ya. Kita jelaskan kemarin jangan jadi ha. Alhamdulillahi hi bukan hi lillahi ro tebal rabbil jelaskan lam juga rabbil ain bukan hamzah. Ada yang baca dengan a tidak boleh ya. Alamin alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak uji tebalkan hirob ro alham sambung oke. Rabbil oke monggo Pak Rinto masih rob bukan rob nah jangan masuk hidung. Monggo. Oke. Alham jelas lam sukunnya alham. Kemudian ar-Rahman kesalahannya sama dengan basmalah ya. Jangan sampai merubah hak jadi ha. Ar-Rahmanir-Rahim dan tasdid ro-nya harus jelas. Monggo Pak Heru. Nah, yang kedua bukan rah, ro. Masih terlalu rah. Ar-Rahmanir-Rahim. Rahim bukan rah. Rahim. Betul. Oke. Alirkan ha. Allah. Dan Maliki kemarin apa kesalahannya? Tidak membaca ma dua ya, karena riwayat mushaf kita dibaca dua ya. Riwayat Hafiz, riwayat Imam Asim dibaca dua ya. Maliki yau seringkalinya atau maliki kinya dipanjangkan. Maliki yau tidak boleh. Maliki yau segera pindah ke ya. Maliki yau jangan yaumiddin dal tidak boleh berlebihan nafas bisa menjadi tak yaumiddin din seperti tak yaumiddin maliki yaumiddin. Allah. Yau jadi tidak yau tapi segera ke dhammah yaumiddin tidak boleh ada jeda maliki yau. Oke, Rinto terlalu buru-buru. Maliki yaumiddin yaumid jangan yau terlalu cepat. Masih kecepatan. Yaumiddin sampai jelas u-nya dulu. Sekali lagi
buru-buru. Yaumiddin. Nah, maliki yaumid nah, monggo. Dari mana? Dari awal. Bukan yau tapi yau. Maliki yaumiddin. Oke. Jadi kurang tepatnya buru-buru maliki yaumiddin atau terlalu lama maliki yaumid. Nah, ini juga enggak boleh. Tengah-tengah. Maliki yaumid. Nah, yau jelaskan u-nya dulu baru mi. Monggo. Oke, sekarang pembahasan kita berarti ayat yang kelima. Ya, kemarin selesai sampai maliki ya. Ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, ini penting. Ini terkait perubahan makna di sini sangat jelas. Kalau kita menghilangkan ya, yang awalnya hanya menyembah ya iyyaka na'budu, menyembah pada Allah menjadi apa? Matahari. Kalau di tasdidnya dihilangkan. Ini pembahasan yang kadang dijadikan titik poin bahwasanya seringkali ya mungkin orang-orang membaca tasdidnya tidak jelas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak ada tasdidnya. Nah, ini salah yang besar. Sebagaimana merubah huruf ha menjadi ha, apalagi tadi yang berubah dari dal jadi ta, yaumiddin. Nah, kemudian Rabbil A menjadi Rabbil Alamin, yang semula Tuhan semesta alam menjadi Tuhan, alhamdulillah Tuhan sakit. Alamin ya. Nih. Jadi pentingnya dulu kita bahas apa? Merubah huruf, mengurangi huruf, menambah huruf, ya, merubah harokat, bisa merubah makna. Dan ini kalau surat Al-Fatihah, kalau di dalam, terutama di dalam mazhab Syafi'i, yaitu ya kalau sampai merubah makna maka membatalkan sholat. Nah, juga jumhur, ya, saya ketahui dari daurah ya, jumhur kebanyakan para ulama ya seperti itu, pendapat kalau sampai merubah makna merusak sholat. Merusak sholat. Surat Al-Fatihah, bukan surat yang lain ya, surat Al-Fatihah, karena dia rukun dari sholat. Jadi iya monggo, harus tasdid ya sungguh-sungguh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Juga jangan iyanya berubah jadi idgham bi gunnah, bukan idgham, atau izza juga sama, izza jadi za, izza ini juga merubah huruf. Nah, ini merubah makna. Jadi tadi menghilangkan tasdid, merubah huruf jadi za, izza, ini juga kadang kita jumpai. Atau menggunahkan, tapi ini ringan ya, menggunahkan, tertasdid tapi gunah iya, yang tepat jangan masuk hidung, okay. Iya, bukan i. Jadi itu bi gunah jadinya. Itu bi gunah itu apa? Nun sukun atau tanwin bertemu iya, kan ada dengung. Misalnya wa may ya'mal, wa may, kalau tanpa nun sukun atau tanwin wa may atau iya, bukan iya. Ya, ini yang perlu kita perhatikan. Jangan gunnah. Iya. Monggo Pak Heru. Iya. Ya. Ucap lengkap. Iya karena abudu wa iya karena nasta'in. Ainnya tidak boleh mantul, karena tidak boleh mantul, tidak boleh karena.
Monggo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tasdidnya ditekan, bukan i, tidak diseret, tidak, tapi i. Kemudian ainnya dengan baguskan. Na, jangan na. Monggo. Iyyaka Kana. na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Jadi tasdid bukan diseret ya, bukan i, bukan i. Monggo. Monggo. Kana, nah, ya. Monggo. Oke. Jadi ainnya sudah terucap, tapi sebagian masih masuk hidung. Kana, na. Yang tepat kana, ya kana atau kana. Nah, jangan kana, na. Ini masuk hidung. Nanti dilatih lagi, ya, insyaallah. Oke, mungkin cukup dulu. Mungkin ada pertanyaan. Ya. Jadi sudah sampai Al-Fatihah ayat yang kelima. Oke, monggo. Digabung. Oh, timnya belum habis, langsung nyaut. Belum habis. Ya enggak boleh. Nanti berarti menghilangkan huruf nun, ya. Malik yaumiddin, iya. Din diputus tapi nyambung ya. Din, iya. Di. Kalau belum jelas nun, enggak boleh. Kalau nunnya tadi sudah jelas, kemudian disambung, tidak apa-apa. Tapi yang tepat, kalau niatnya memutus, ya harus jelas. Yaumiddin, iya. Jangan sampai yaumiddin, iya. Karena kalau langsung niatnya sambung, nunnya dibaca, di harokati, bukan disukun. Ya. Menjadi i. Yaumiddini, i. Di harokatnya apa? Nun. Kasroh ya. Ya, yaumiddini, iya. Kalau niatnya disambung. Ya, jadi kita boleh membaca Al-Fatihah disambung dari awal sampai habis boleh. Iya, bisa merusak. Iya, mengurangi huruf nun. Kalau tidak jelas nunnya, kalau kita yakin itu nunnya hilang, yaumiddini, belum terdengar nun, itu kalau kita yakin. Jadi seorang makmum atau mungkin diri kita sendiri membaca terus salah, ya yang terbaik segera diralat, ya, kita surat Al-Fatihah ini, ya. Jadi jangan sampai bablas tadi salah kok terus bablas, jangan. Dan kalau imam, kalau kita mampu mengingatkan ya diingatkan. Kalau tidak mampu ya sudah gugur kewajiban kita, ya. Maksudnya sudah berusaha tapi tetap matem, ya. Atau kita ingatkannya kalau kesalahan tadi jelas, jangan sampai yang samar-samar kita ingatkan, ya. Yang jelas merubah huruf, jelas membuang atau menambah huruf, dan jelas harokatnya, nah itu kita ingatkan. Kalau yang samar-samar kayak lamnya kurang benar tadi misalnya, haknya kurang mengalir, sinnya kurang mengalir, ya biarkan saja. Maksudnya kita makmum diam aja. Yang perlu kita ingat yang kesalahan yang besar yang sampai merubah makna. Nah, ini kalau kita bisa mengingatkan dan kita tahu, ya diingatkan. Atau mungkin kalau kita khawatir nanti disalahkan, ya, kalau banyak ulama, salah satu Syekh Shalih Fauzan itu ditanya,
sholatnya nanti ngulang. Kalau dalam mazhab Syafi'i apa kira-kira? Apa? Lagi caranya kalau jadi makmum mazhab Syafi'i yang masyhur, apa? Merodol, memisah dari jamaah. Nah, ini. Kalau Ustaz Dzulqarnain Sunusi pas ditanya seperti jawabannya Syekh Shalih Fauzan. Jadi kalau benar yakin tadi merubah makna, ya nanti ngulang lagi sholatnya, tapi di tempat yang ya jangan di situ, nanti fitnah. Ya, untuk hati-hati. Dan nanti berikutnya jangan bermakmum lagi ke situ kalau sudah tahu itu merubah makna. Kalau kita belum mampu mengingatkan, kalau kita mampu ya tetap tadi sambil mengingatkan, atau kalau kita yang lebih bagus ya kita yang imami kalau boleh. Nah, itu ya, kita harus jangan sampai terlalu kaku. Kadang memang mengingatkan ini ya dakwah perlu hikmah. Memang banyak terjadi di masyarakat kita ya, tapi itu ya, apalagi kalau bukan tempat kita ya, mungkin bukan teman-teman kita hanya sholat sebentar tapi sering mampir maksudnya gitu. Ya kita hati-hati. Yeah. Nah, kalau nga itu di dalam buku ini dibahas. Huruf ain ini kalau jadi nga itu masuknya kesalahan kecil. Ya. Nga kesalahan kecil, bukan apa? Bukan besar. Menang ya. Oh, tidak disebutkan. Nah, yang ini disebutkannya mengubah jadi hamzah. Jadi di sini yang disebutkan hanya yang berubah dari huruf hijaiyah satu ke hijaiyah yang lain. Ya. Tapi pas daurahnya buku ini setahu saya, seingat saya dibahas. Coba nanti tak cek rekamannya lagi nih. Kata ham apa? A jadi nga. Coba nanti saya cek lagi. Kalau di buku ini tidak ditulis. Sebenarnya pas di rekamannya ada disebutkan. Jadi membaca ain seperti orang Jawa. Nah, sebagaimana huruf dal ada yang membaca dengan logat Jakarta. Da. Ya. Yaumiddin. Nah, ini juga kurang tepat meskipun tidak merubah makna. Oke. Nah, jadi itu. Jadi sepanjang pengetahuan saya merubah maknanya kalau berubah dari hijaiyah satu ke hijaiyah yang lain. Kalau di luar huruf hijaiyah maka kesalahan kecil ya. Coba nanti saya cek lagi di rekamannya. Oke, wallahu ta'ala alam. Mungkin itu kita cukupkan dulu ya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.